Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal review ayam yang bling-bling banget, dan ini adalah CCZ Plume. Yes, kalian nggak salah denger, ini bukan CCA, ini bukan KZ, tapi ini adalah CCZ, dan ini setahu gue flagshipnya. Jadi thank you dulu untuk CCZ yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk di review, dan harganya sendiri sekitar 3,5 jutaan kalau pakai AliExpress. Jadi gue anggap segini masuk ke Indonesia mungkin jadi 3,7 atau mendekati 4 jutaan. Oke, dia menggunakan satu dynamic driver dan 4 balancer mature. Jadi ya seperti Blessing 2, lalu kemudian 4 acoustic 4P gitulah. Dan seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality dari CCZ Plume ini sebenarnya gue ngerasa, kalau dari foto doang, gue ngerasa ini warna emasnya agak kelihatan murahan ya sebenarnya, kayak cat pilek emas gitu loh. Cuman kalau gue pegang sendiri, ternyata karena dia punya berat yang lumayan, ini jadi kerasa meyakinkan dia punya build quality yang bagus, dan ini memang berasa tebel sih housingnya ini. Gue masih ngerasa ini aluminium sih, nggak sampai stainless steel. Lalu kemudian untuk nozzle-nya sendiri juga begini ya. Dia sekali lagi pakai bahan metal, dan dia menggunakan dual pin konektor, dan kabelnya itu seperti ini. Kabelnya itu di sleeving pakai bahan fabric, dan sebenarnya gue kurang suka ya bahan fabric begini untuk sleevingnya, karena di beberapa kejadian, terutama kayak di Moondrop Aria kemarin, kayaknya banyak yang bahan begini kan nyerap keringat, ini bisa sedikit bau dan bisa mungkin gampang kaku nantinya. Kemudian dia pakai jacknya itu 2,5 balance, tapi kita dapat juga converter ke 4,4 balance ataupun 3,5 single ended. Fittingnya sendiri gue agak kesulitan, terutama gue mau tunjukin ini nih. Kalian lihat dia ada bagian yang nonjolnya ini. Nah ini di kuping gue itu terlalu nonjol, jadi cukup sakit kalau misalnya agak gerak banyak. Jadi tonjolannya itu selalu memastikan dia tuh fittingnya tepat. Nah ini aja gue udah susah nih. Tuh kayak gini ya. Tapi kalau gue puter-puter dikit, ini udah bener-bener gak enak banget. Jadi kayak ngelok di kuping kalian, tapi kalau kegeser-geser, keputar dikit itu jadi nggak enak sih. Tapi anyway, kalau gue dapet tempat yang tepat sih udah lumayan kayak gini, cukup stabil, nggak kemana-mana, tapi tetap aja ada berasa bagian yang nonjol. Gue masih, mungkin kuping gue kecil sih. Oke, kalau kita bahas secara frekuensi respons dari CCZ Plume ini, gue masih nganggap ini sebagai mild V-shape. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari frekuensi responsnya doang. Tapi perlu diperhatikan bahwa di sini ada beberapa poin yang bikin dia suaranya bisa ditangkap pertama kali itu bakal warm. Karena gini, yang pertama kali dia punya elevasi di lower bass di bagian bass ini bikin suaranya cukup tebel. Dan juga gini, vokalnya naik di sekitar 2,5 kHz, habis itu udah turun di 3-4 kHz. Nah ini bikin vokalnya tuh sama cukup tebel. Tapi yang bikin dia kadang-kadang berasa ada treble-nya atau enggak itu gara-gara peak-nya di sekitar 5-6 kHz ini loh. Jadi overall suara bass to mid range itu sebenarnya dia punya suara yang warm, tapi treble-nya di sekitar 5-6 kHz itu tiba-tiba bisa naik sendiri. Kesannya dia ngasih clarity di situ, tapi habis itu turun. Jangan lupa di sekitar 8 kHz ini ini doang, resonance peak doang. Jadi secara frekuensi respon kelihatannya begini ya, ada naik sedikit habis itu turun. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa ayam lainnya seperti Tanzim Oxygen, maka kelihatan bahwa si Tanzim Oxygen ini yang warna biru itu dia punya frekuensi respons lebih lurus, lebih stabil ya. Dia punya bassnya nggak segede Plume. Kemudian upper mid range-nya sebenarnya lebih naik, ini yang bikin kadang-kadang si Tanzim Oxygen sedikit lebih tipis berasanya. Tapi lihat ini, habis itu Tanzim Oxygen lurus terus, dia nggak ada tiba-tiba naiknya sendiri. So, yes, buat gua Tanzim Oxygen sama masih lebih balance, tapi suaranya memang tidak setebal si CCZ Plume. Kalau misal dibandingkan lagi dengan ayam terkenal baru si Audio Bravery, di sini kelihatan bahwa si Audio Bravery itu sekali lagi lebih rata, dia terutama di bagian sini. Dari upper mid range-nya tidak semaju si CCZ Plume, juga treble lebih extended, tapi tidak senaik di Plume ini. Jadi buat gue memang tuningan masih lebih balance untuk si Audio Bravery. Sebelum gue bahas lanjut soal suaranya, untuk CCZ Plume ini gue harus bikin rekomendasi bahwa lihat nggak, ini tips yang pertama kali nempel ke CCZ Plume, dan ini
secara ear tips setnya dia cukup dekat sama filternya ini, cukup trapez ya, jadi filternya si ear tipsnya sendiri. Dan buat gua ini kalau terlalu dekat begini dan terlalu masuk ke kuping, itu bikin suara cukup bloated, boomy, dan juga cukup mendem. Jadi saran gua adalah pakai tips lain. Ini juga tips bawaannya tapi lebih panjang. Secara ini tuh lihat ya, dia punya ini lebih panjang, punya bahan lebih panjang, tuh nggak sedekat yang tips bawaannya banget. Dan juga jangan terlalu dalam kalian masukin ke kuping, kalau nggak suaranya bisa cukup mendem. Oke, kalau misalnya kita bahas secara frequency response, sebenarnya dia nekturun aneh, tapi jadi bisa dibilang kayak W shape gitu ya, W, ataupun mungkin kalian bisa anggap itu mild V shape. Tapi di banyak pendengar orang, gue yakin ini masih masuk kategorinya simply mild U shape atau bahkan bisa warm, karena memang fokus utama yang kalian rasakan pertama adalah betapa bassnya itu bulat, gede, dan dalam. Oke, langsung aja bahas bassnya sendiri. Yang tadi gue bilang ya, bassnya itu bener-bener bisa, itu gue yakin itu yang pertama kali kalian rasakan, karena bassnya itu gebuk, boom, jeduk, langsung berasa bassnya itu solid, gede, duk gitu, teksturnya bulat, dan juga dia nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat juga. Jadi langsung duk duk duknya itu berasa di lagu apapun, mau itu EDM, mau itu pop, bahkan itu mau akustik, bass selalu menjadi salah satu karakter utama ini. Bahkan gue bisa ngomong ini bisa direkomendasikan untuk bass head karena bassnya ini asik. Buat gue bassnya mantap banget. Dan juga ini bassnya ini langsung kasih suasana megah ketika dengerin lagu live gitu. Ketika ada bass duk duk tak duk duk, itu langsung berasa megah suaranya. Nah, mid range-nya ini suara yang cukup tebal. Jadi misalnya kalian dengar di nada-nada vokal cowok terutama, itu bakal kerasa cukup berbody seperti Il Divo ataupun Josh Groban ataupun Michael Bolton. Nah, tapi kalau buat gue suara cewek sendiri memang ini nggak berasa kasar, tidak berasa picky, cukup berasa terkontrol. Tapi buat gue sendiri, gue dengerin vokalnya Joyce Chu atau dengerin vokalnya Lisa, itu gue masih ngerasa dia kurang open. Ketika Lisa ya teriak, ketika Joyce Chu-nya nyanyi lepas gitu, gue ngerasa agak sedikit ketahan energinya. Jadi memang kerasa kayak dialusin, ditahan gitu energinya, dibikin suaranya cukup tebel, berbody. Tapi itu bukan hal yang buruk, karena gue lebih suka untuk suara yang lebih berbody. Memang gue lebih suka suara yang terkontrol dibandingin suara yang lepas tapi picky, shouty, dan sibilance gitu. Gue nggak suka itu. Jadi ini cukup nice. Cuman memang agak kurang lepas aja untuk vokal cewek. Nah, treble-nya ini yang bisa bikin gue sedikit bingung mungkin, karena treble itu berasa uneven ya. Maksudnya tuh nggak stabil, kayak bukannya garis lurus, bukannya naik tinggi, bukannya, tapi rada naik turun gitu dari 5 kHz rada turun, habis itu naik lagi. Nah, ini kadang tergantung pick lagunya sendiri di mana. Itu treble-nya bisa kerasa nyantai, kalian nggak ngerasa treble itu maju. Tapi di beberapa lagu yang rekamannya mungkin lebih picky di bagian atas, itu bisa kerasa dia treble-nya tuh sebenarnya ada. Dengerin simbal di lagu-lagu jazz gitu, ces itu bisa berasa rada maju, jadi bikin rada V-shape. Tapi di lagu yang rekamannya kurang bagus, sebutlah di lagu jadul gitu, gue denger lagunya Dewa yang Dewi, lagunya Dewa 19 yang judulnya Dewi, itu gue nggak terlalu berasa ada simbal di atasnya. Atau mungkin rekaman jadul, mungkin emang rekamannya warm, tapi itu berasa jelas lagunya warm di situ. Tapi kalau gue denger lagunya Two Steps From Hell, ataupun gue denger lagunya lagu-lagu Jepang gitu yang sekarang kayak gue denger Red Wimps, itu sebenarnya simbalnya lumayan ada. Jadi ini uneven, kurang balance sih treble-nya, itu kadang berasa ada, kadang enggak. Jadi emang rada aneh aja secara treble-nya sendiri. Kalau kita ngomongin secara teknikalitas, yang langsung kalian rasakan pertama tentu adalah staging. Dan gini loh, staging ini langsung berasa ditambah depth yang bagus. Jadi kayak langsung berasa di tempat yang besar gitu, kerasa di kayak stadium. Karena dia punya bass yang dalam sekaligus soundstage yang lebar. Jadi kerasa kayak di suatu ruangan yang gede gitu. Depth-nya ada, kanan kirinya dapet. Tapi memang dia tidak terlalu kayak apa ya, jadi yang treble-nya itu nggak terlalu tinggi, jadi dia nggak bisa ngasih bola yang bulat banget, jadi kayak rada gap yang ke bawah. Nah, kalau misalnya kita ngomong secara separasi, ini yang gue perlu sedikit note. Gini loh, dia punya penekanan utama itu di bass yang gue bilang nggak terlalu cepet, dan juga vokal yang cukup tebel, itu yang selalu berasa di lagu apapun. Kalau pakai single ended,
3,5 single ended, itu gue yakin di beberapa lagu itu bakal kerasa agak mendem dan juga kurang terpisah satu sama lain elemen-elemen lagu tersebut. Karena memang dia ya simply suaranya warm, lalu ditambah single ended yang separasinya biasanya nggak terlalu bagus, itu jadi kerasanya rada butek. Kalau pakai balance, nah ini yang gue suka nih, karena dia megahnya dapet, bassnya dapet, warmnya tetap dapet, tapi kita separasinya juga berasa bagus. Gue dengerin orkestra juga cukup enjoy. Paling untuk violinnya aja sih gue kurang suka di sini. Tapi megahnya itu kita dapat dengerin kayak Pirates of Caribbean yang lagu He's a Pirate. Judulnya kan itu nggak terlalu banyak treble man di situ, lebih ke megah yang dimainin. Di situ berasa di CCZ Plume ini berasa megah. Jadi gue sangat-sangat merekomendasikan pakai balance. Kalau nggak pakai single ended ini bisa kadang berasa mendem. Oke, gimana sekarang perbandingannya? Gue bakal bandingin sama Tansium Oxygen ataupun C Audio Bravery karena harganya sendiri gue ngomong sekitar 3-4 jutaan ya. Ini yang beberapa benchmark gue. Nah, Oxygen ini masih tetap lebih number one sih, pasti koheren ya. Dia pakai single dynamic driver doang. Lalu langsung berasa secara black background itu lebih bersih lagi. Jadi kalau kalian punya source yang bersih, itu masih lebih gue spesial di Oxygen ini. Kalau secara suara, Oxygen itu lebih Harman neutral-ish, lebih bright, lebih vokalnya tuh lebih maju, vokalnya juga lebih lepas di vokal cewek. Tapi ini jadi berasa lebih tipis suara dibanding CCZ Plume. CCZ Plume lebih berasa tebal, lebih berasa bassnya itu duar, berenergi, dan juga lebih berasa megah. Sementara ini malah agak berasa neutral kalau misalnya kalian udah habis denger CCZ Plume lalu ke Oxygen ini. Dan mungkin kan misalnya udah terlena atau udah lama denger suara tebelnya dari CCZ Plume, Oxygen suara vokalnya bisa agak tipis dan sedikit shouty. Tapi gue pribadi sih gue masih lebih suka tonalnya Oxygen sih. Jadi tergantung aja kalian. Buat gue, CCZ Plume ini emang cocok buat kalian yang suka suara tebel-tebel. Nah, kalau dibandingin C Audio Bravery, buat gue C Audio Bravery ini sekali lagi suara lebih berasa neutral habis dibandingin CCZ Plume. Dia punya bass yang jauh lebih tight, lebih cepat, kemudian vokal yang lebih lepas. Buat gue, dari tiga ini vokal paling balance itu ada di C Audio Bravery ini sebenarnya. Jadi dengan vokal cowok atau vokal cewek itu tetap berasa energi, tetap berasa smooth, tetap berasa lepas. Dan juga yang paling gue suka adalah dia paling punya treble yang paling extended, paling detail, tapi juga tetap terkontrol. Jadi kalau kalian yang suka treble, gue yakin paling ngerasa airy, paling ngerasa lepas, tapi sekaligus bagus ada di C Audio Bravery ini. Untuk detail dan separasi, buat gue sebenarnya kalau pakai single ended, itu bakal ngerasa number one paling detail tetap si Audio Bravery, number 2 Oxygen, number 3 CCZ Plume. Tapi kalau berasa pakai balance, buat gue number one tetap si Audio Bravery, kedua CCZ Plume, ketiga baru Oxygen. Simply yang tadi gue bilang, karena CCZ Plume punya suara yang tebel, gue sangat merekomendasikan pakai balance-nya ini buat mengenhance separasinya tersebut. Kesimpulannya buat gue CCZ Plume ini pros-nya dulu. Itu satu, suaranya itu megah dan gue suka. Jadi lagu apapun yang kalian pakai itu langsung berasa bassnya gebuk, stagingnya cukup lebar, itu berasa megah. Lalu kemudian lu nggak bakal berasa tajam-tajam, terutama di mid range-nya nggak shouty dan juga tidak sibilance. Dan juga sebenarnya walaupun dia punya suara yang megah, bass yang gebuk dan gede, ini buat gue separasinya itu cukup lumayan kalau pakai balance. Jadi gue sangat-sangat menyarankan sekali lagi pakailah koleksi balance-nya. Lalu kemudian kalau misalnya kita ngomong cons-nya, number one memang fitting-nya ini sih. Bukan cuman gue, tapi beberapa teman gue langsung tidak berasa cocok sama ini loh, kayak tanduknya ini. Ini minus point sih gue yakin di kuping orang yang kecil kayak gue. Lalu kemudian untuk bassnya sendiri dia agak lambat. Kalau untuk kalian yang suka bass cepet, yang bass detail cepet gitu, ini nggak bakal dapat untuk lagu yang rock gitu, kurang. Lalu kemudian untuk treble-nya sendiri yang gue bilang tadi, dia nggak berasa rapih ya. Kadang berasa cukup dark, throat off, tapi kadang juga bisa picky di satu titik tiba-tiba. Itu yang gue kurang suka. Dan juga kalau pakai single ended, nggak pakai balance, ini potensinya jelas ketutupan, jelas malah di beberapa lagu kesannya mendem bloated karena bass yang gede tadi. Oke, jadi overall gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye bye. Misalnya kalian mau tahu seputar
kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.